Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alinda Dian Maritza. Nah, pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang perdagangan internasional. Mari kita simak video singkat berikut ini. Jadi pengen beli nih, tapi kira-kira harganya mahal nggak ya? Coba aja tanya ke orang tua kamu, mana tahu dibolehin. Bener juga ya, kalau gitu aku tanya dulu ya ke mama aku. Mama lagi apa? Mama lagi masak, kenapa emang? Ini Ma, tadi aku lihat di TV ada perabot rumah tangga bagus Ma. Boleh nggak ya Ma kita beli itu? Emangnya itu apaan nak? Vakum karpet Ma, jadi kita bisa bersihin karpet di rumah yang udah kotor dan banyak debunya. Berapa harganya nak? 800.000 Ma, boleh nggak Ma? Udah nggak apa-apa, beli aja. Lagian kita juga lagi butuh itu kan? Wah, ternyata vakum tadi dari Cina loh. Wah, lumayan jauh juga ya. Tapi untungnya kita bisa beli lewat online. Terus itu pembayarannya gimana ya? Pembayarannya bisa dengan cara ditransfer. Nah, teman-teman, itulah salah satu contoh kegiatan perdagangan internasional di mana dua belah pihak melakukan jual beli atau perdagangan di dua negara yang berbeda. Nah, dari video singkat tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Nah, kalau dari video tadi, perdagangan internasional yang terjadi yaitu antara Indonesia dengan Cina, di mana penduduk Indonesia membeli suatu produk yang berasal dari Cina. Yang pertama yaitu bisa kita ambil pengertian perdagangan internasional. Nah, dari contoh video di atas tadi, perdagangan internasional itu bisa kita sebut sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain yang pastinya atas dasar kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa mengambil tujuan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain tadi. Nah, yang kedua, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Selanjutnya, yaitu tentang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu menumbuhkan persahabatan antar negara. Hubungan persahabatan antar negara dapat tumbuh melalui perdagangan internasional. Apabila hubungan persahabatan berjalan dengan baik, tiap negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional. Yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Setiap negara memiliki kemampuan iptek berbeda-beda. Dengan perdagangan internasional, suatu negara dapat melakukan transfer iptek. Penerapan kemajuan iptek di bidang produksi akan meningkatkan produktivitas sehingga suatu negara mampu melakukan spesialisasi. Yang ketiga,
yaitu memperluas lapangan kerja. Jika pasar luar negeri makin luas, barang dan jasa yang dihasilkan maka makin bertambah. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan tenaga kerja makin meningkat. Dampaknya, kesempatan kerja makin luas sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang keempat, yaitu memenuhi kebutuhan tiap negara. Kegiatan impor dapat memenuhi kebutuhan suatu negara. Sebaliknya, negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi dapat mengekspor barang tersebut ke negara yang membutuhkan sehingga kebutuhan setiap negara dapat tercukupi. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi secara optimal. Tujuan perdagangan internasional untuk memperluas pasar internasional sehingga makin luas cakupan pemasarannya. Makin luas wilayah pemasarannya, kegiatan produksi negara yang bersangkutan makin meningkat. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama yaitu hemat biaya produksi atau efisien. Melalui perdagangan internasional, negara dapat melakukan kegiatan produksi dalam jumlah besar. Barang yang diproduksi secara besar-besaran akan menimbulkan efek biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Yang kedua, perbedaan selera masyarakat. Selera menjadi faktor pendorong perdagangan internasional karena tiap masyarakat di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Misalnya, masyarakat negara A lebih menyukai produk tas negara B daripada produk tas dalam negeri. Yang ketiga, yaitu perbedaan sumber daya tiap negara. Barang yang diproduksi suatu negara bergantung pada sumber daya yang dimiliki. Negara yang tidak dapat memproduksi suatu barang karena keterbatasan sumber daya dapat mengimpor sumber daya dari negara lain. Yang keempat, keinginan memperkuat kerjasama antar negara. Perdagangan internasional dapat dijadikan alasan memperkuat persahabatan yang sudah terjalin antar negara. Yang kelima, kelebihan produk dalam negeri. Suatu negara memproduksi barang secara besar-besaran sehingga mengalami kelebihan produk. Oleh karena itu, kelebihan produk harus diatasi dengan memperluas pasar internasional dan mendorong perdagangan internasional. Selanjutnya, faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu terjadi konflik di suatu negara. Kondisi yang tidak aman dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Banyak pedagang yang merasa terancam jika menjalin perdagangan internasional dengan negara yang berkonflik. Yang kedua, perbedaan mata uang dan nilai tukar. Negara yang mengekspor barang akan meminta negara pengimpor membayar menggunakan mata uang negara pengekspor. Nilai uang tiap negara yang berbeda menjadi penghambat dalam sistem pembayaran perdagangan internasional. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan menetapkan mata uang standar internasional sebagai alat tukar pembayaran. Yang ketiga, perbedaan kualitas sumber daya tiap negara. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berpengaruh terhadap kualitas hasil produk suatu negara. Kondisi ini tentunya menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional kurang diminati negara lain. Yang keempat, terjadi organisasi ekonomi regional. Tujuan didirikannya organisasi ekonomi regional untuk mendapatkan keuntungan antar negara anggota. Kebijakan dalam organisasi biasanya berkaitan dengan ekspor dan impor negara anggotanya. Yang kelima, pembayaran antar negara yang sulit dan berisiko. Negara yang sering mengalami kesulitan terkait pembayaran adalah negara pengimpor. Negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai, tetapi melalui clearing internasional atau telegraphic transfer. Yang keenam, terjadi wabah penyakit di suatu negara. Kondisi negara yang tidak menentu akibat wabah yang terjadi di suatu negara dapat menghambat perdagangan internasional. Beberapa negara akan menghindari untuk sementara menjalin perdagangan internasional dengan negara yang sedang terjangkit wabah. Selanjutnya, yaitu teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Berdasarkan teori keunggulan mutlak yang dikembangkan Adam Smith, suatu negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional dengan mengekspor produk yang memiliki keunggulan mutlak dan mengimpor produk yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara karena mengkhususkan kegiatan produksi barang dengan lebih efisien daripada negara lain. Keunggulan mutlak merupakan kemampuan tiap negara untuk menghasilkan satu jenis barang dengan biaya yang secara mutlak lebih rendah dari negara lain. Keuntungan mutlak terjadi jika suatu negara lebih unggul terhadap salah satu macam produk yang dihasilkan dengan biaya lebih murah. Yang kedua, teori keunggulan komparatif.
David Ricardo merupakan pakar yang mengembangkan teori keunggulan komparatif ini. Keunggulan komparatif menjelaskan suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor produk yang memiliki keunggulan komparatif terbesar dan mengimpor barang yang memiliki keunggulan komparatif. Artinya, suatu negara akan mengekspor barang yang dapat menghasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang jika dihasilkan sendiri mengeluarkan biaya besar. Keunggulan komparatif menyatakan suatu negara akan mendapatkan manfaat perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi. Yang ketiga, yaitu teori Heckscher-Ohlin. Menurut teori Heckscher-Ohlin ini, suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi melimpah secara intensif. Teori yang dikembangkan ini menyebutkan suatu negara melaksanakan perdagangan internasional dengan negara lain karena memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan di bidang teknologi dan faktor produksi. Terdapat dua dasar keunggulan komparatif yang dimiliki suatu negara, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu negara dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu mengendalikan ekspor dan juga impor. Lalu lintas ekspor dan impor dapat dikendalikan melalui kebijakan perdagangan internasional. Salah satu cara menghindari hambatan ekspor dan impor dengan ikut serta berpartisipasi dalam perdagangan bebas ataupun globalisasi perdagangan. Yang kedua yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kuota impor dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang. Tujuan utama kuota impor adalah melindungi industri dalam negeri agar tetap produktif dan mengurangi persaingan produk impor di pasar dalam negeri. Yang ketiga yaitu menyehatkan neraca pembayaran. Kebijakan perdagangan internasional dapat menjadi salah satu alat menyehatkan neraca pembayaran yang defisit. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan perdagangan kuota impor, larangan impor, dan tarif impor tinggi. Selain menerapkan kebijakan tersebut, negara dapat melakukan ekspor produk dalam negeri secara besar-besaran. Nah, yang terakhir yaitu memperluas lapangan kerja. Makin tinggi permintaan produk dalam negeri, makin meningkat kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Kondisi tersebut akan memperluas lapangan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga tingkat pengangguran akan berkurang. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional diperlukan untuk mencegah permasalahan yang timbul dalam kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan internasional dapat diterapkan untuk melindungi sektor industri dan sektor dalam negeri, mengurangi defisit neraca perdagangan, dan memperlancar kegiatan perdagangan internasional. Nah, yang termasuk kebijakan perdagangan internasional ini, yang pertama yaitu tarif. Tarif merupakan pungutan yang dibebankan pada barang-barang yang diekspor ataupun diimpor. Barang yang sudah dikenakan tarif memiliki harga jual tinggi. Dampak tarif impor adalah masyarakat kurang berminat membeli barang tersebut dan memilih membeli produk dalam negeri. Pembebanan tarif impor bertujuan melindungi tenaga kerja dan produsen dalam negeri, menghilangkan defisit neraca pembayaran nasional, mengurangi pengangguran dalam negeri, mendorong sektor industri dalam negeri untuk bersaing dengan produsen luar negeri, serta melindungi industri dalam negeri. Yang kedua, yaitu kuota. Kuota merupakan kebijakan membatasi jumlah maksimum dari barang yang dapat diekspor ataupun diimpor suatu negara pada periode tertentu. Kebijakan kuota meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global dan meningkatkan kegiatan produksi dalam negeri. Kebijakan kuota terdiri atas kuota ekspor dan juga kuota impor. Jenis kuota impor ada 4. Yang pertama yaitu ada kuota mutlak, yaitu penentuan kuota barang impor yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari negara lain. Yang kedua yaitu ada negotiate kuota, yaitu penentuan kuota barang impor yang berdasarkan perjanjian antara kedua negara terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu tarif kuota, yaitu kebijakan penentuan jumlah dan tarif barang yang diizinkan masuk ke suatu negara sehingga tambahan jumlah barang yang melebihi kuota dikenakan tarif tinggi. Yang keempat yaitu mixing kuota, yaitu kebijakan yang menggabungkan antara 3 macam kuota di mana pemerintah memberikan izin barang tertentu masuk dengan jumlah tertentu melalui suatu perjanjian dengan negara mitra dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu larangan ekspor dan impor.
Larangan ekspor berperan melindungi produsen dan konsumen dalam negeri serta meningkatkan nilai ekonomi komoditas tertentu. Larangan impor merupakan batasan atas jumlah barang yang boleh diimpor. Tujuannya untuk mencegah masuk dan beredarnya komoditas tertentu yang berasal dari negara lain. Yang keempat yaitu subsidi dan premi. Subsidi merupakan kebijakan dalam bentuk perlindungan atau bantuan terhadap industri dalam negeri melalui keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, dan subsidi harga. Tujuan subsidi untuk mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri, menambah produksi dalam negeri, dan menjual produk dalam negeri dengan harga lebih rendah daripada produk impor. Premi merupakan pemberian hadiah atau intensif kepada produsen dalam negeri atas keberhasilannya memenuhi target produk dan pencapaian mutu tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Yang kelima yaitu devaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menurunkan nilai tukar rupiah atas mata uang negara asing. Devaluasi ini berdampak pada harga barang impor yang makin tinggi jika dinilai dengan rupiah. Devaluasi juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri terhadap barang impor. Yang keenam yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan kebijakan pemberlakuan harga jual yang berbeda untuk satu jenis barang yang sama pada segmen pasar berbeda. Kebijakan ini dilakukan atas dasar perjanjian dua negara atau lebih dengan tujuan mengatasi hambatan tarif tinggi. Tujuan kebijakan ini untuk mengawasi tingkat harga jual dan beli atas barang tertentu sehingga menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang terakhir yaitu dumping. Dumping merupakan kebijakan diskriminasi harga dengan menjual barang ke luar negeri pada tingkat harga lebih rendah dibandingkan di pasar dalam negeri. Baiklah, terima kasih telah menonton video tentang perdagangan internasional ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.